Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-76 yang relatif masuk tema baru. Berbeda dengan tema 75 kemarin, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima dza yuqimuka. Pendek tetapi isinya begitu komprehensif, yakni mengenai bagaimana kita mengetahui atau bagaimana cara kita berusaha untuk mengetahui pangkat kita di hadapan Allah atau derajat kita di hadapan Allah. Idza aratta, ketika kalian menghendaki, ketika kamu menghendaki, ari kalian ngarepaken sira, antarifa, untuk mengetahui yen to ngawruhi sira qadraka ing derajat utawa pangkat utawi tempat ira, tempat kalian indahu di sisi Allah. Hal anta minal makbulin, adakah kita atau kalian termasuk orang-orang yang diterima as-su'adai, yang bahagia, ya? Apakah masuk dalam kategori orang yang diterima dan berbahagia? Au minal mardudina al-asqiyai, atau orang yang tertolak sehingga otomatis tidak happy, ya, artinya rekoso atau gimana ya, tidak beruntung atau tidak berbahagia. Cara bagaimana kita mengetahui apakah kita masuk dalam kategori orang yang diterima atau ditolak, ya. Fanzur, lihatlah kalian, mongkon delok sapa sira, fi madza ing dalam apa, di dalam apa yuqimuka, Allah menfungsikan, Allah atau Allah menempatkan kita, atau Allah memperankan apa, ya, kepada kita. Min ta'atin, apakah berada dalam satu milieu, satu lingkungan orang yang taat, audiddiha, utawa lawane taat. Saya bacakan dulu, nanti saya jelaskan. Faman kana minas su'ada'i wal qabuli, barang siapa yang termasuk orang yang bahagia dan diterima, begitu ya. Istamalahu maulahu fima yurdihi anhu min anwa'i ta'at. Istamalahu mongko nganggoaken atau menempatkan, ya, sapa Allah, istamalahu memfungsikan hu ing man, sapa maulahu bendarane man atau Tuhannya man tadi, fima ing dalam barang terhadap sesuatu yurdihi kang ridho, ya, min anwa'i ta'ati, nyata berupa sekian banyak atau berbagai macam ketaatan. Sebaliknya wa man kana min ahli syaqawati, ya, barang siapa yang termasuk dalam kelompok orang yang tidak happy tadi, celaka kata lebih itu, istamalahu, Allah kemudian mempersibukkan atau menempatkan, gitu ya, fima ing dalam barang sakhito yaskhotohu alaihi min anwa'il mukhalafat, sebaliknya menempatkan dia di dalam lingkungan atau milieu orang-orang yang tentu berbuat yang tidak semestinya. Wa hadza yunasibul ammata, ini berlaku untuk orang yang umum. Saudaraku yang saya hormati, idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuka, ya. Ada dua kelompok yang kita mesti harus hati-hati untuk bisa mengidentifikasi di manakah kita berada, dan semoga kita berharap, gitu ya, kita masuk kepada kelompok yang pertama, yakni orang yang diterima dan berbahagia tadi, orang yang bejo atau bahagia karena diterima. Caranya adalah bagaimana kita ditempatkan atau disibukkan keseharian kita dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Jadi kalau kehidupan kita ini ternyata berada dalam satu milieu, dalam satu suasana, kumpul dengan orang-orang baik, lalu terbersit dan juga kemudian memiliki hobi, memiliki kebiasaan untuk juga berbuat baik, begitu ya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang qabul atau orang yang diterima di sisi Allah, orang yang tadi kategorinya adalah bahagia. Sebaliknya, ya, ketika naudzubillah min dzalik, tentunya, ya, wa man kana min ahli syaqawati, seandainya seseorang tersebut termasuk dalam orang yang
golongan orang yang celaka begitu ya, yang tidak happy ya, istamalahu fima yaskhutuhu alaihi min anwa'il mukhalafati, maka justru orang tersebut ini akan berada dalam satu lingkungan yang tidak kondusif, dilalah ya. Apa dilalah bahasa Indonesianya? Secara kebetulan ya dia kemudian berada dalam satu lingkungan di mana dia mudah untuk berbuat salah karena mungkin faktor lingkungan atau mungkin faktor pergaulan atau faktor-faktor yang memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pembentukan pribadi seseorang tadi itu. Ini kaitannya dengan orang yang umum, makom orang yang umum. Wahada yunasibul amata. Yang kedua, saudaraku yang saya hormati, ada yang kelompok khos ya. Orang yang memang sudah masuk dalam kelompok yang spesifik. Wa ammal khosatu, adapun orang yang khos. Fa yuqalu mongko den ngendikaken in aratta an ta'rifa qadraka. In aratta, ketika kalian menghendaki untuk mengetahui qadraka, pangkat derajat kalian begitu ya. Ai manzilataka indahu, maksudnya adalah tempat di sisi Allah ya. Hal anta minal muqarrabin, apakah kamu termasuk orang yang dekat muqarrabin, aula atau tidak. Jadi di sini ada 3 istilah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Pertama adalah makbulin sebagai lawan dari mardudin ya. Mudah-mudahan kita minimal menjadi orang yang makbulin. Lalu yang kedua adalah kelompok orang yang khos, apakah masuk dalam kategori orang yang dekat, dianggap dekat oleh Allah, diberi makom kedekatan dengan Allah, atau yang disebut dengan muqarrabin atau tidak. Tandanya adalah fanzur fi madza yuqimuka ayyuridu ala qalbika min idraki jalalatihi wa azamatihi. Fanzur, maka lihatlah, fi madza, dalam apa, yuqimuka, Allah menempatkan kalian, ala qalbika, atas hatimu, min idraki jalalati wa azamati, di dalam mampu menemukan kemahakuasaan dan kemaha segalanya dari Allah. Apakah hati kita tuh mampu kemudian menemukan kesegalamahaan Allah dalam hati kita? Kalau kita masuk dalam kategori orang yang khas. Nah, di sini saudaraku yang saya hormati, dilegitimasi dengan sebuah hadis. Man arada ayya'lama manzilatahu indallah falya'lam manzilatallahi min qalbihi. Man arada, barang siapa yang menghendaki untuk mengetahui tempatnya di sisi Allah, falya'lam, maka sebaiknya orang tersebut mengetahui manzilatallahi min qalbihi, bagaimana Allah itu ditempatkan atau berada dalam hatinya. Ini tentunya sebuah istilah yang sangat luar biasa. Allah, bagaimana kehadiran Allah dalam diri kita, dalam hati kita, bagaimana keberadaan Allah dalam hati kita. Ini yang menjadi indikator, yang menjadi tolak ukur bagi orang yang khos tadi itu. Pengertiannya adalah ketika Allah ada dan selalu ada dalam hati kita, maka kita otomatis tidak akan mungkin mudah berbuat salah. Tidak akan mungkin ringan berbuat kekeliruan. Tidak akan mungkin happy ketika berbuat kesalahan. Tidaklah mungkin senang ketika kita berbuat maksiat. Pasti kita semaksimal mungkin mampu mengantisipasi dan pangan menghindari untuk berbuat maksiat karena Allah ada dalam hati kita. Nah, tentu ya, kalau ternyata Allah tidak hadir dalam diri kita masing-masing, berarti kita belum termasuk kalangan yang muqarrabin. Saudaraku, tentu ini menjadi bahan introspeksi bagi kita sekalian. Dari hikmah ke-1 yang dimana kita sekarang sudah masuk ke hikmah ke-76, makin dalam ya. Bagaimana kita diberi resep, diberi semacam tolok ukur atau indikator ya, seberapa tinggi atau seberapa baik makom kita di sisi Allah. Bagi orang yang awam tadi itu minimal menjadi orang yang diterima atau makbulin. Dan bagi kita yang sudah masuk atau diberi anugerah sebagai kalangan yang khos, maka makin banyak, makin intensif Allah hadir dalam hati kita, maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang muqarrabin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.